Nanti suaranya masuk ke sini. Dimulai ya kan? Enggak, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita ya. Karena pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun jumlahnya tidak lengkap ya. Bentar. Ya, masih bisa berkumpul atas nikmat Allah ya. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya dan keluarganya dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak agar kita bisa ikut masuk surganya. Amin. Ya seperti itu ya. Oke, untuk menutup akhir tahun ini saya akan mempersatukan Riyadhus Shalihin bab 122 sampai bab 126. Juga ada tambahan bab 99. Karena saya menutup akhir tahun. Gimana sih, Ki? Oke, kita mulai. Bab 122. Itu tentang haramnya berpakaian sutra untuk kaum laki-laki, haramnya duduk di atasnya atau bersandar padanya dan bolehnya mengenakannya untuk kaum wanita. Dalilnya adalah yang pertama hadis nomor 801. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu khira fa immal labisu fi dunya lam layam yaribatu. Oh ya. Qul fa innamal tulisannya susah nih. Fa innama labisahu fi dunya lam yalbasu apa tulisannya itu kan? Yalbashu. Iya betul. Lam yalbasu fil akhirah. Dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau semua mengenakan pakaian sutra, karena sungguhnya orang mengenakannya di dunia ini, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Muttafaq alaih. Kemudian hadis 802. Innama yalbasu khairaman khalaqa. Ganti-gantian aja nih. Ganti-gantian aja, Der. Oh iya. Sidki ya, bantuin Sidki. Sip. Ini soal Arabnya Reka ya, Sidkinya belum unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yabasul harira ma la khalaqalah. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari ma la khalaqa lahu fil akhirah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pula katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang mengenakan pakaian sutra ialah orang yang tidak mempunyai bagian untuknya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, orang yang tidak mempunyai bagian untuknya dalam hal kenikmatan di akhirat. Iya, terima kasih Kang Meka. Nah, kemudian untuk ini hadis 803. Sekian apakah sudah bisa untuk ini? Apa voice-nya? Oh iya, Radit. Boleh. Mohon. Bismillah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fi dunya lam yalbashu fil akhirah.
Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat nanti. Muttafaq alaih. Iya, nanti saya akan jelaskan ya. Kita lanjut ke hadis 804. Hasbi. Apakah bisa Hasbi untuk membacakannya? Oh, sepertinya tidak bisa ya, maka akan dibacakan saya. Haris, ada Haris. Oh iya, ada Haris. Sorry, Haris. tadi. Oh, Siti. Oke. Harus dulu sih. Aku yang baca ya. Harus dulu Oh, sih. ya udah. Ayo deh. Mata Haris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira faj'alahu fi yaminih wa dhahaba faj'alahu fi shimalih thumma qala inna hadaini haram ala dzukuri ummati rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu meletakkannya di tangan kanannya, juga mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua macam benda ini diharamkan atas kaum lelaki dari umatku. Riwayat Abu Dawud dengan isnad hasan. Baik. Kemudian hadis nomor 805. Mangga Sidki, mohon. Ya. Oke. 805 An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir wa dhahaba ala dhukur ummati wa ahalla li anathihim. Rawahu Tirmidzi yang mengatakan hadis hasan sahih. 805 dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkanlah mengenai pakaian sutra dan emas atas kaum lelaki dari umatku dan dihalalkan untuk kaum wanitanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Thayyib Sidki, terima kasih. Thayyib. Mantap. Ya, kemudian ini nomor hadis 806. Wa an Hunaka radhiyallahu anhu qala nahana al-nabi sallallahu alaihi wasallam annas Riba fi anitiz zahab wa fi dunya wa fi Bota. wa anna kul fiha ya wa fiddata fiha wa anna kul fiha wa al lubsil hariri wa diba zawaan najlis alaihi radhiyallahu Bukhari. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, juga makan daripadanya, dan melarang pula mengenakan pakaian sutra tipis dan tebal ataupun duduk di atasnya. Riwayat Bukhari. Kemudian juga ada dalil dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 206. 26. Iya, 26, astagfirullahaladzim ya. Punten ya, ini agak sebelum 26 Al-A'raf 26. Bismillah. Bentar. Bismillahi. Monggo Kang minta tolong nih bacanya gimana? Oleh saya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum marisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Tayyib, nuhun. Ya, kemudian yang kedua adalah Quran surat An-Nahl ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Baca siapa? Wallah. Kenapa kan? Ya, saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman lagi, dan Allah membuat untukmu semua pakaian untuk memelihara engkau semua dari emas, juga pakaian baju besi untuk melindungi engkau semua dalam peperangan. Kemudian bab 123. Nanti akan ada penjelasannya, punten ya, masih kayak baca-baca aja dulu. Ini bolehnya mengenakan pakaian sutra untuk orang yang berpenyakit gatal-gatal. Dalilnya hadis 807. Ya, boleh deh baca. Hasbi belum. Boleh sih. Oh, Hasbi. Oh, Hasbi udah. Mangga Hasbi. Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran kepada Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf dalam menggunakan pakaian sutra karena adanya penyakit gatal kepada orang itu. Hadis muttafaq alaih. Artinya hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Nah, untuk yang bab 123 cuma dalilnya hadis 807 saja ya. Kemudian untuk bab 124 larangan duduk di atas kulit harimau dan naik di atas harimau. Ya, ini bab ini agak membuat saya bingung juga sebenarnya. Kemudian hadis ini bab 124, hadisnya hadis 808. Siti minta tolong Siti. Radit udah belum? Radit udah, reka lagi. Ya. Oh ya udah deh kalau gitu. Dulu, Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua naik di atas pelana yang terbuat dari sutra dan jangan pula di atas harimau. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan isnad hasan. Tayyib. Kemudian hadis 809. Ya, saya akan kembalikan bacakannya. Dari Abil Malik dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang naik di atas kulit binatang buas. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i dengan beberapa isnad sahih. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan Rasulullah SAW melarang pada kulit binatang buas jikalau diduduki. Jadi itu melarang untuk duduk-duduk di atas binatang buas. Dan hadisnya juga sahih. Bismillah. Nah, kemudian bab 125. Apa yang diucapkan jikalau mengenakan pakaian baru, trompa, sandal, dan sebagainya. Boleh. Boleh. Radit.
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila mengenakan pakaian baru maka beliau memberikan nama dengan nama yang dikhususkan untuknya baik pun berupa sorban, gamis ataupun selendang. Beliau Shallallahu alaihi wasallam sesudah mengenakannya itu lalu mengucap yang artinya, "Ya Allah, segenap puji adalah bagimu. Engkau telah memberikan pakaian ini padaku. Saya memohonkan akan kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang dibuat untuk pakaian ini. Serta saya memohon perlindungan padamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang dibuat untuk pakaian ini." Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, mohon. Ya, selain menggunakan pakaian baru, terompatan baru, istri baru juga. Kemudian bab 126 sunahnya Astagfirullahaladzim. Enggak, Kak, benar. Jadi ya itu apa yang diucapkan jika menggunakan pakaian baru, terompas, sandal dan sebagainya. Harus ada doanya ya, teman-teman. Seperti itu. Dimulai dari kanan menggunakannya. Kemudian bab 126, sunahnya memulai pada anggota kanan dalam mengenakan pakaian. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi ada hubungannya. Haris, Mangga minta tolong untuk membacakannya. Oke. Langsung ke artinya saja, tidak apa-apa. Ini soalnya huruf gundul ya. Bab ini sudah terdahulu maksud uraiannya dan telah kami sebutkan beberapa hadis sahih dalam bab ini. Bab di muka, lihatlah bab sunnahnya mendahulukan anggota kanan, yaitu bab ke-99. Nah, baik, saya akan bahas bab 99 ini. Ya, ini adalah bab 99, sunnahnya mendahulukan anggota yang kanan dalam segala sesuatu yang termasuk dalam bab memuliakan. Bismillah. Yakni karena mulainya anggota kanan itu, misalnya ketika berwudu, mandi, tayamum, mengenakan pakaian, terompas, sandal, sepatu, atau celana, masuk masjid, bersiwak atau bersugi, bercelak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur kepala, bersalaman dari sholat, makan, minum, berjabatan tangan, menjabat hajar aswad, keluar dari jamban, mengambil, memberi, dan lain-lain yang semakna dengan itu. Juga disunahkan mendahulukan anggota yang kiri dalam hal-hal yang sebaliknya. Di atas, maksudnya ketika ingin melepaskannya gitu ya. Seperti beringus atau yang tidak baik-baik, berludah di sebelah kiri, masuk jamban, keluar dari masjid, melepaskan sepatu, terompas, sandal, celana, pakaian serta bercebok dengan mengerjakan apa-apa yang dianggap kotor dan yang serupa dengan itu didahulukan dari yang kiri. Kemudian dalam hadisnya dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Al-Haqqah. Nah, aku udah baca ini. Ya, Sid, mangga Sid, Al-Haqqah Sid ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang diberi catatan amalnya lalu diterima dengan tangan kanannya, maka orang itu berkata, nah coba bacalah olehmu semua akan catatan amalku ini sampai habisnya beberapa ayat. Oh, Al-Haqqah 19. Jadi barang siapa yang diberi catatan. Ya, jadi barang siapa yang diberi catatan amalnya lalu diterima dengan tangan kanannya, maka orang-orang itu berkata, nah coba bacalah olehmu semua akan catatan-catatanmu ini. Nah, saat ini menunjukkan saat kita menerima catatan dari tangan kanan bahwa kita insya Allah mendapatkan banyak-banyak amalan-amalan baik. Tapi jika menerima dari amal kiri, berarti kita masih banyak-banyak amalan-amalan buruknya. Ini menandakan bahwa yang kanan itu adalah suatu saat kita menerima dari kanan, artinya itu menunjukkan isyarat bahwa apa-apa yang baik itu akan selalu dari sebelah kanan gitu. Baik itu menggunakan pakaian ataupun seperti ya makan juga tangan kanan kan gitu. Jika dari tangan kiri yaitu menggunakan hal-hal yang tidak baik seperti surupannya, seperti itu.
Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 8 sampai 9. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Adapun orang-orang golongan kanan, apakah orang-orang golongan kanan itu, dan orang-orang golongan kiri, apakah orang-orang golongan kiri itu? Nah, apakah orang-orang golongan kanan, apakah orang-orang golongan kiri itu? Katanya, orang-orang golongan kanan adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, dan amal-amal saleh, sehingga disebut oleh golongan-golongan kanan. Jadi kan dibagi menjadi 3 golongan gitu ya, golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang sebelumnya. Dan orang-orang yang golongan ini orang-orang yang senang, yang sedikit atau tidak banyak melakukan amal-amal salah gitu, sehingga disebut orang-orang yang golongan kiri. Tuh. Kemudian hadis nomor 718 dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Katanya Rasulullah SAW itu gemar sekali mendahulukan anggota kanannya dalam segala hal yang dilakukannya olehnya, baik bersucinya, menyisir rambutnya, serta menggunakan terompahnya. Muttafaq alaihi. Dari hadis ini semakin memperkuat bahwa hal baik kita lakukan dari sebelah kanan, dan hal yang tidak baik kita lakukan dari sebelah kiri, seperti itu. Kemudian hadis nomor 719. Mangga ini Ahmad Asbi Salimi. Oke. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga katanya, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kanan itu bila digunakan untuk bersuci dan makan, sedang tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang kiri itu untuk sesuatu yang dilakukan dalam jamban, seperti bercebok, mengambil batu dan menghilangkan kotoran, serta apa-apa yang merupakan kotoran seperti berludah, bius dan sebagainya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah, nuhun. Nah, kemudian nomor hadis 721. Ya, mangga Kang Reka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyubda bil yumna wa idza naza'a falyubda bishimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akharuhuma tunza'u. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari engkau semua mengenakan terompah atau sandal, maka hendaklah mendahulukan yang kanan, dan apabila melepaskannya, maka dahulukanlah yang kiri. Hendaklah yang kanan itu yang pertama di antara kedua kaki yang dikenakan terompah sandal, dan yang terakhir ketika dilepaskan. Muttafaq alaih. Nuhun. Turnuhun. Nah, kemudian hadis 722. Ini adalah hadis yang terakhir ya dari materi kita ini. Dari Hafsah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan anggota kanannya untuk makan, minum, dan mengenakan pakaiannya, serta menggunakan anggota kirinya untuk yang selain di atas itu. Riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Seperti itu. Jadi saya tidak banyak menjelaskan ya, karena sudah sudah tertera di hadis-hadisnya seperti itu. Maksudnya tadi cuma langsung baca-baca aja, mungkin seperti itu. Yuk mari kita diskusikan. Ada satu hadis lagi setelah ini. Kenapa kan? Masih ada hadis berikutnya. Oh iya, satu lagi. Oh iya nih. Oh, dia joki nih. Soalnya inget-ingetan sih. Padahal ini aku yang buat tadi malam lupa sih.
Oh iya, nomor hadis 723. Punten-punten nih, ini sudah agak bingung nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau semua mengenakan pakaian atau berwudu, maka didahulukanlah anggota-anggota kananmu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dengan isnad yang sahih. Ini dia, jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Seperti itu, mangga ada yang mau didiskusikan? Mungkin coba direview oleh pemateri. Iya, baik. Kandungannya deh. Apa sih? Kandungannya. Oh, kandungannya. Teresit. Ini kan tadi malam sudah buat sampai sini terus lupa juga tiba-tiba. Kok bisa Kang Reka ngerti sih kalau saya masih ada di bawahnya lagi? Karena Karena MS Teams kan masih ada itu take control dan Oh sebagainya. iya, 1 dari 23 nih. Jadi ada bab 122, bab 123, 124, 125, 126, setelah bab 99. Jadi untuk 122 tadi itu tentang haramnya berpakaian sutra untuk kaum laki-laki. Haramnya duduk di atasnya atau bersandar padanya dan bolehnya mengenakan untuk kaum wanita. Ini maksud kandungannya adalah, sebenarnya saya juga kurang paham nih maksudnya nih. Jadi haramnya berpakaian sutra untuk kaum laki mungkin gimana Kang? Bisa menjelaskannya Kang? Oke. Saya sebenarnya udah baca-baca agak bingung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan mau membaca kandungan detail dari hadisnya, itu bisa kita ngaji buku syarahnya, Syarah Riyadhus Shalihin. Nah ini udah masuk bab-bab yang advance sebetulnya. Saya sempat buka buku Riyadhus Shalihin, buku Syarah Riyadhus Shalihin, dan nggak nyampe nih bab 122 gitu, hanya sampai bab 80-an kalau nggak salah ya. Beberapa yang ada waktu itu sekitar segitulah, pokoknya nggak nyampe sini. Nah ini kalau misalkan yang lengkap baru ada nih bab 122 dan seterusnya sampai belakang. Nah Imam An-Nawawi sebetulnya sudah memberikan simpulan yang baik ya dalam setiap judul-judul bab. Jadi dalam bab 122 ini beliau menyampaikan dalil-dalil yang menyampaikan tentang judul bab ini, yaitu tentang haramnya berpakaian sutra untuk kaum lelaki, haramnya duduk di atasnya atau bersandar padanya, dan bolehnya mengenakannya untuk kaum wanita. Jadi bab 122 intinya menyampaikan tentang nggak boleh laki-laki itu pakai sutra, duduk di atas sutra, bersandar pada sutra, nggak boleh mengenakan sutra ya, kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh. Nah begitu. Ini itu terkait hukum ya, terkait hikmah atau terkait kenapa sih atau alasan ya, itu mungkin kita harus ngaji syarahnya atau kita harus nanya seorang ahli ya, begitu. Terkait syarah syariat, kenapa sih diharamkan ya? Karena ternyata bukan sekedar sunnah, ini tuh bukan sekedar yang dilakukan oleh Nabi, tapi memang ternyata isyaratnya juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam hadis yang setelah ini kalau tidak salah itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan ngasih bagian sutra kepada seseorang di hari akhir ketika dia sudah memakainya di dunia. Begitu Pak Heri kalau bab 122 mah. Nah lalu bab 123 menjelaskan tentang boleh sih kalau misalkan mau pakai sutra, tapi syaratnya apa? Syaratnya istilahnya punya keharusan untuk menggunakan sutra. Karena kalau nggak pakai sutra dia gatal-gatal atau alergi. Nah ini bahkan contoh sahabat yang pakai sutra, seorang laki-laki yang terkenal nih, Zubair dan Abdurrahman bin Auf ya, gitu ya, seorang sahabat yang cukup banyak dikenal ya. Tapi ternyata pakai sutra. Alasannya kuat, alasannya adalah karena ada rukhsah yang dia miliki. Kalau misalkan dia pakai kain-kain jenis lain, ada gatal-gatal atau alergi atau gimana gitu ya. Nah, maka boleh bagi orang-orang yang seperti itu memakai sutra. Tapi kalau misalkan nggak punya alasan tadi,
maka tidak boleh laki-laki pakai sutra. Kalau 124 itu ya bahasan mengenai tentang kulit penggunaan kulit hewan buas 124 ya kalau nggak salah. Ya, larangan duduk di atas kulit harimau dan naik di atas harimau. Ya, jadi di sini ada 2 hadis yang menyampaikan tentang tidak boleh juga bagi seorang muslim untuk naik di atas kulit harimau atau naik di atas harimau. Nah, dari hadisnya kita jelas sebetulnya yang disebutkan adalah hewan buas. Jadi kalau misalkan orang nanya, singa gimana singa? Dan ternyata ya hewan buas gitu di hadis setelah ini. Terus gimana kalau misalkan hewan buas lainnya lah yang dia nanyain? Nah, maka tetap nggak boleh juga. Nah, ini juga kelihatannya memang ada hikmah yang bisa kita pelajari ya. Ternyata memang berburu kulit hewan buas itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Orang kan ada orang yang senang berburu harimau untuk diambil kulitnya doang terus dijadiin karpet. Nah, nggak boleh. Karena bagi muslim tidak boleh memakai kulit harimau jadi alas tidur, misalkan pelana dari sutra, pelana dari harimau, nggak boleh. Jadi ketika kulit buaya juga nggak boleh nih berarti nih. Kalau buaya kan buas ya, kulit buaya juga nggak boleh berarti. Terus macam-macam nih gitu ya. Nah, lalu bab 125 adalah tentang kalau misalkan punya baju baru, doanya apa? Nah, itu ada doanya. Ya. Jadi sebetulnya kata-kata Derry menarik tuh tadi. Ketika Derry bilang punya, kalau saya nggak salah dengar, punya baju baru, terompah baru, dan punya istri baru. Oh, salah Kang, bukan Kang. Oh, bukan. Derry-nya mau apa? Punya ini apa namanya kayak apa namanya bukan istri baru ya. Bukan ya, maksudnya pasangan lah ya. Maksudnya gimana ya? Pasangan yang udah salah. Nggak apa-apa, istri baru juga nggak apa-apa. Nah, emang ada doanya. Emang ada doanya. Punya istri baru tuh ada doanya. Nanti kalau dari nikah, nah Haris udah nikah, Sidiki Radit Hasbi nikah, emang ada doanya. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha itu ya. Betul, itu dia. Masya Allah. Ya, nah itu ada doanya. Termasuk di sini Nabi mengajarkan kalau punya baju baru ada doanya. Nah, lalu hadis 126 menjelaskan tentang kalau pakai baju ya, pakainya dari kanan. 126 ini bahas tentang bagian kanan setelah pakai baju. Nah, hadisnya nggak Imam An-Nawawi masukkan ke dalam bab ini, melainkan Imam An-Nawawi merecall bab yang pernah dibahas oleh kita juga sebelumnya, bab 99. Saat itu masih tentang kitab pakaian. Nah, kitab pakaian ada bab kitab makanan lah. Kitab makanan, dan saat itu ada bahasan tentang makan pakai tangan kanan. Nah, di situ barusan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pakai baju juga dari kanan. Alasannya setidaknya ada 2 ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan hal-hal yang dari kanan. Ngasih kitab kalau dari kanan maka dia beruntung. Lalu Allah menyebut orang-orang yang beruntung di hari akhirat nanti dengan amal-amal ibadahnya tadi itu adalah dengan disebut golongan ashabul yamin, golongan-golongan kanan. Nah, memang kanan itu memang Allah muliakan lah bagian kanan ini. Lalu betul tadi Derry bilang bagian kanan kita digunakan untuk beramal-amal yang baik. Lalu bagian-bagian yang kiri, nah tadi Derry bilang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Enggak, sebetulnya bagian kiri untuk melakukan hal-hal yang istilahnya tidak dimuliakan. Tapi kalau melakukan amal buruk mah bukan bagian kiri. Melakukan amal-amal buruk nggak boleh gitu. Oh iya, maksudnya nggak boleh. Salah bisa. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi penjelasannya sudah dari Kang Reka ternyata ya. Dari kandungannya ternyata Kang Reka telah menyampaikannya. Ya telah menguasai bab ini. Saya aja baru menguasai sedikit. Mangga ada mau kita diskusikan untuk saling tanya jawab ya. Gimana? Oh, ada pertanyaan. Baik, Radit, mangga. Kan kalau sutra tadi itu nggak boleh dipakai, nggak boleh didudukin ya. Betul. Itu kalau misalnya nyentuh gitu, apa masih boleh? Menyentuh ya? Bismillah. Akan cari solusinya, kita diskusi bersama. Baik, kalau dari hadisnya tadi sudah tertera jelas bahwa mengenakan ya. Jadi
larangan mengenakan pakaian-pakaian sutra. Karena jika mengenakan, jadi tadi seperti itu ya, jika kita mengenakan, nanti kita tidak akan mendapat bagiannya di akhirat gitu. Adapun mengenakannya jika kita ada hal-hal tertentu seperti gatal-gatal jika tidak menggunakan sutra, maka mengenakan. Jadi dari katanya saja itu mengenakan, bahwa berarti kalau menyentuh saja, insya Allah nggak apa-apa. Karena mungkin menyentuh karena untuk ingin membawanya atau menaruhnya, menyentuh itu tidak apa-apa. Menurut saya seperti itu. Mangga ada yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan, maksudnya apakah setuju atau tidak? Kalau menurut saya seperti itu, dari beberapa hadis kan menjelaskan mengenakan. Jadi kalau menyentuh saja insya Allah tidak apa-apa. Mungkin saat menyentuhkan kita akan membuat pakaian sutra atau apa, kita ingin seperti itu. Menyentuhkan tidak harus mengenakan seperti itu. Baik. Bagaimana pendapat dari ahli hadis Kang Reka? Bukan. Saya bukan. Insya Allah tidak. Iya betul, dari pembina ngaji atau belajar aja paling. Betul. Dari pembina kita dari pembina PS3 ini, bagaimana Kang Reka? Nah, jadi aku pembina. Memang dari kata-kata dalam hadisnya, misalkan nih hadis 806 nih. Wa'an lu besi al-hariri. Jadi lu besi, jadi pemakaian, jadi memakai. Jadi kalau misalkan megang sih nggak masalah. Kita sebetulnya ya, misalkan apa nih? Coba material yang haram yang ada di dunia ini, ada nggak? Misalkan babi, itu boleh dipegang nggak? Nggak boleh. Boleh, jawabannya boleh dipegang. Nanti tinggal dicuci, dibersihin. Akan mencuci tangan ketika kita mau melaksanakan ibadah lainnya, karena harus bebas dari najis dan hadas ya. Misalnya kita mau sholat habis megang babi nih, gitu ya, maka kita harus cuci. Terus anjing misalkan, kita kena ludah anjing, dijilat anjing. Coba dijilat anjing boleh nggak? Nah, boleh. Ngasih makan anjing aja boleh. Nah gitu ya. Cuma ketika kita mau beribadah, ketika memang harus bebas dari hadas dan najis, kita akan cuci. Gitu. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kalau megang harir, megang sutra mah tidak masalah. Cuma di sini memang tulisannya jelas naik di atasnya, ya, menggunakan dia itu tidak boleh. Begitu Raditkum dari saya mah. Oke, terima kasih dari Kak Reka. Iya. Gimana kalau jadi seperti kalau misalnya itu ya. sutra tahu, nggak dipegang kan nggak tahu kalau itu sutra atau bukan. Masya Allah Islamnya ya. Mudah-mudahan Islam ini mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Amin. Mangga Siti, adakah yang mau ditanyakan atau lain seperti Haris, Asbi? Ada yang didiskusikan kembali? Sudah mungkin cukup ya. Cukup kali saya mah. Iya, alhamdulillah sudah. Baik, kalau seperti itu, saya hitung dari 5 mundur ya. Kalau tidak ada, insya Allah saya akan tutup kajian ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, kita tutup majelis ini ya. Alhamdulillah. Semoga di akhir tahun ini atau di awal tahun baru ini, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga segala semua urusan kita dilancarkan oleh Allah dan dimudahkan. Semoga yang akan TA semoga dilancarkan, yang kasih pintar dilancarkan, yang akan tugas saja dilancarkan, yang ingin daftar kerja dilancarkan. Semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Dan berbanyak doa. Tetap berusaha menjadi orang-orang yang baik, tetap istiqomah, tetap berusaha. Baik dari itu ya. Yep. Mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan untuk kajian hari ini. Masya Allah Sidki. Ya seperti itu ya. Foto. Kenapa? Kita foto yuk, foto. Baik. Ya foto yuk. Dikeluar dulu ini presentasinya. Iya Kang. Ya. Tutup ini ya. Yang mana nih Kang keluar nih Kang?
Ya close Bukan aja. laptop sih. PPT-nya yang di close bukan MS Teams-nya. Yang ini tayang tutup ini tak Kang? Iya. Anda emang nggak pernah pakai MS Teams? Tadi ini pakai apa namanya? Di stop share aja. Stop share. Yang .3 tuh. Oh iya, titik 3 bentar-bentar. Soalnya belum pernah menggunakan ini MS Teams untuk presentasi gini, jadi kurang paham nih. Oh. Titik 3 mana sih? Gak ada titik 3 sih. Atau yang mana mungkin? Berhenti menyajikan Itu ini udah. nih. Ya, Oh, sudah. Itu udah mati. Betul. Oke. Oh, sudah. Skip udah. Bi, Bikin Riz, takut. fotona kumaha? Fotonya oleh Sidiki deh, Sidiki. Iya sih, Boleh, iya. boleh. Ini Hasbi sama Anis mau gabung nggak? Ya udah, saya foto Izin ya. dulu. Oh, Masya Allah, Spiku. Gimana kabar asrama Kun? Masya Allah, Spiku. Iya, gini-gini aja. Masya Foto dulu ya, Allah, foto dulu Spiku. ya. Siap-siap. 1, 2, Ngurusin barang. 1, 2. Nah, coba dah. Harusnya keluar nih. Ntar saya print screen soalnya. Nah, Yes. coba di WA dulu. Kalau nggak bisa ke paste berarti ulang lagi. Ya, bentar. Radit, gimana Radit? Di Bandung apa di Lampung? Di Lampung. Oh, di Lampung. Pas itu Iya. berarti pernah sempat balik ke Bandung kayaknya pas itu, Dit. Iya, ngambil barang-barang dari asrama. Masya Allah. Kang Reka di Bandung, Kang. Saya di Bogor sekarang, Der. Oh, di Bogor, Sidki di Bandung. Haris di mana, Haris? Di Bandung, Der. Oh, di Bandung. Di mana? Ada. Tinggal di mana, Haris, sekarang? Di Bandungnya. Alhamdulillah kemarin tanggal 27 barusan pindahan dari alun-alun ke dekat Borma Cikutra. Waduh, ini tidak menjaga. Ini malah jalan-jalan nih. Ya aduh. Pantas saya lihat. Pindahan loh. Oh, iya. pindahan ya. Oh ya pindahan. Sorry. Sujud. Kita tutup dulu ya ini ya, kajian ini ya, biar langsung selesai. Ya, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ucapan-ucapan yang baik itu ya mungkin datangnya dari Allah, karena jika ada yang tidak baik itu murni dari saya sendiri. Saya mohon minta maaf kepada teman-teman